Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi dari latihan praktikal ilmiah Sinta nasional rehabilitasi. Sesi hari ini saya ingin menyampaikan mengenai metode penelitian. Jadi betapa pentingnya bagi seorang peneliti untuk mengetahui metode yang akan digunakan. Nah, pada prinsipnya setiap orang yang memiliki ilmu itu pasti memiliki kemampuan untuk menuangkan dalam bentuk tertulis. Hanya saja kemudian yang menjadi permasalahan adalah apakah peneliti tersebut menyadari atau tidak metode penelitian model yang bagaimana yang mempengaruhi pemikirannya dan akhirnya mempengaruhi penulisannya. Sehingga metode penelitian merupakan salah satu aspek utama di dalam berjalannya penelitian ilmiah. Bahkan ada beberapa yang memberikan statement ketika metode penelitiannya salah, maka keseluruhan penelitiannya adalah data lebih utuh, data profil. Itu sampai seperti ekstrimnya sifat penting dari suatu metode penelitian. Dan metode penelitian ini akan membawa pengaruh kepada perumusan dari judul, perumusan dari rumusan masalah, juga perumusan dari latar belakang. Bahkan juga ikut mempengaruhi perumusan dari analisisnya. Jadi pengaruhnya sangat banyak. Itu sebabnya perumusan pada metode penelitian itu menjadi sangat penting. Jangan sampai nanti kita melakukan statement bahwa metode penelitian adalah informatif, tapi dari sisi judul, dari sisi judul itu terlihat seperti sosiologis, seperti empiris. Data-datanya yang digunakan data-data empiris, padahal katanya informatif. Kemudian dari analisisnya juga terlihat analisis empiris, analisis sosiologis. Padahal di statement informatif. Nah, memang terkadang judul itu suka lebih dulu muncul, ya, judulnya lebih dulu muncul dibanding kesadaran kita akan penggunaan metode. Tapi ketika judul itu muncul, sebenarnya itu bukan judul sebenarnya, ya, tapi sebenarnya itu adalah satu gagasan, belum dalam bentuk judul, gagasan yang nantinya ketika kita berencana dengan menggunakan metode tertentu, maka kita akan kita akan menuangkan judul yang tadi kita pikirkan berdasarkan kaidah-kaidah metode yang ditentukan. Nah, jadi termasuk nanti juga dalam membuat suatu rumusan masalah. Ya, di pertemuan yang lalu saya sempat mengatakan bahwa ketika kita meletakkan diri untuk menggunakan metode penelitian informatif, maka rumusan masalah itu tidaklah mungkin bernuansa empiris. Ya, misalnya bagaimana efektivitas, nah itu efektivitas implementasi itu adalah salah satu ciri dari rumusan masalah yang menggunakan metode empiris, ya. Oke, sehingga metode ini menjadi penting bagi tim peneliti, ya, untuk di statement, ya, dalam suatu artikel. Karena nanti reviewer itu akan mengkolaborasi
antara linearitas dari latar belakang, urutan masalah, data yang dikumpulkan, ya, data yang disajikan, hingga analisis dan kesimpulan. Itu akibat dari kita menentukan suatu metode. Dan ini masih umum di Indonesia, metode itu menjadi satu kajian penting. Karena dengar-dengar ya, kalau saya membaca bukunya Prof. Peter Maruki, punya tentang di luar negeri itu sudah tidak mempermasalahkan metode lagi. Karena di luar negeri katanya kalau ilmu hukum itu fix, mereka sudah sepakat semua metodenya metode juris normatif. Cuma nanti akan beberapa ada tambahan pendekatan sebagai ya. Oke, kita mulai. Nah, saya di sini hanya menampilkan dua jenis metode ya secara umum yang umum digunakan di Indonesia. Walaupun ada metode yang ketiga yang juga sedang booming ya, metode penelitian sosial legal. Tidak saya mau mulai yang dari paling dulu, paling dasar dulu ya, sebagai pijakan awal. Nah, baik juris normatif maupun juris empiris ya, dalam tataran strukturnya ya, itu seringkali menggunakan 4 struktur ini ya. 4 struktur yang digunakan. Metode pendekatannya, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data ya. Teknik analisis data itu sebenarnya dengan bahasa lain adalah cara menafsirkan data, kita memunculkan kesimpulan. Nah, yang perlu dipahami juga di sini kata kata yuridis normatif gitu ya, itu perlu yuridis empiris ya, itu perlu ditegaskan. Walaupun ini ada kata empiris, tapi patut dicermati bahwa kata depannya adalah yuridis. Artinya di dalam yuridis empiris ini termuat dua model pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Nanti akan kita lihat apa yang menjadi perbedaannya. Oke. Nah, metode pendekatan secara umum untuk ilmu hukum yang menggunakan metode penelitian juris normatif itu biasanya menggunakan 3 di atas, 1, 2, 3 ya, metode pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan undang-undang. Nah, pendekatan konseptual ini dalam ilmu hukum menjadi penting ya. Menjadi penting karena tidak mungkin kita bisa memahami suatu fenomena hukum dan tidak mungkin kita bisa memahami suatu norma hukum ketika kita tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang konsep. Jadi memang ilmu hukum itu selalu dipenuhi dengan konsep-konsep. Nah, konsep-konsep itu nanti bukan cuma sekedar dihafal, ya. Tapi konsep-konsep itu memiliki makna. Misalnya, tindak pidana adalah, itulah konsep. Ya. Pencurian adalah, itu konsep. Cuma ada konsep hukum, ada konsep non-hukum. Konsep non-hukum itu biasanya dianggap oleh oleh metode yang sifatnya empirik. Ya. Misalnya ada kata hukum. Ya. Kemarin itu ada mahasiswa yang menulis judul tinjauan yuridis terhadap hukum kepolisian. Itu seperti saya sarankan, kalau metodenya yuridis normatif jangan pakai kata hukum. Bukan berarti salah gitu ya, maksudnya tidak tepat. Karena kata oknum itu sendiri adalah konsep dari ranah sosiologis. Nuansa sosiologisnya sangat kental karena dia mengacu kepada perilaku. Jadi kalau normatif itu tidak mengacu pada perilaku, tapi mengacu pada norma. Makanya disebut normatif. Nah, norma-norma itu satu pasal itu kan terdiri dari berbagai konsep. Kayak begini, barang siapa dengan sengaja mengambil
barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, itu kan isinya konsep-konsep. Barang siapa itu konsep, dengan sengaja itu konsep, mengambil itu konsep, ya. Milik orang lain itu juga konsep. Nah, ini konsep-konsep hukum ini yang digunakan. Biasanya untuk mengetahui konsep-konsep ini ada dua mekanismenya, melalui penjelasan undang-undang atau melalui doktrin, atau juga melalui jurisprudensi. Misalnya ada hakim yang menjelaskan, oh barang siapa itu artinya ini loh dalam pengadilan tertentu. Nah, kemudian pendekatan kasus. Di dalam metode penelitian judis normatif maupun judis empiris selalu ada kasus. Kenapa selalu ada kasus? Karena memang penelitian ilmu hukum itu diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan. Permasalahannya ada yang permasalahan bersifat konkret, ada permasalahan yang bersifat diskursus. Apa itu permasalahan bersifat konkret? Permasalahan yang muncul dalam perilaku-perilaku sosial yang merupakan suatu pelanggaran hukum. Pencurian itu kan perilaku sosial sebenarnya. Makanya dalam ilmu kriminologis itu dikenal dengan istilah mala inse dan mala in prohibita. Mala inse itu perbuatan yang tercela, mala in prohibita itu perbuatan yang terlarang. Terlarang itu artinya terlarang sudah termuat oleh undang-undang. Memang dilarang oleh undang-undang. Kalau mala inse, perbuatan tercela artinya dicela oleh masyarakat. Jadi yang satu sifatnya sosiologis, yang satu sifatnya sudah normatif. Nah, dalam penelitian ilmu hukum dengan metode ilmu normatif itu biasanya menggunakan pendekatan kasus atau menampilkan data berupa kasus-kasus yang sudah termuat di dalam putusan pengadilan. Di dalam skripsi, tesis, disertasi, hampir di seluruh Indonesia itu selalu terjebak kepada pemahaman bahwa kasus itu harus sudah ada dalam putusan inkrah. Mereka mengkhawatirkan karena kalau tidak inkrah itu mempengaruhi putusan pengadilan. Menurut saya itu terlalu berlebihan, ya, terlalu berlebihan karena belum tentu juga hakim baca skripsi Anda, belum tentu hakim juga baca tesis Anda dan disertasi Anda. Jangan-jangan ketika skripsi itu dibuat, penelitian itu dibuat, atau skripsi dan disertasi itu dibuat, putusannya sudah inkrah duluan. Orang kan kadang-kadang tidak melakukan banding, sehingga 14 hari inkrah atau PK, kan? Nah, itu kan tidak ada korelasi secara langsung antara perkara yang berjalan di putusan dengan penelitian yang dilakukan. Apalagi di kita itu baik lawyer maupun hakim maupun jaksa itu minim pengetahuan mengenai penelusuran hukum, ya, untuk membangun argumentasi dalam administrasi peradilan. Biasanya mereka menggunakan kebiasaan yang dilakukan diskusinya. Jadi tidak nyari literatur hukum di berbagai penelitian ataupun jurnal. Ya. Jadi bagi saya kasus itu tidak perlu inkrah, tapi perlu ada dalam bentuk tertulis. Misalnya dalam putusan pengadilan, misalnya dalam BAP, misalnya dalam administrasi penyidikan persidangan, itu bisa kita gunakan untuk meneliti. Ya, kalau saya, ya. Nah, tapi umumnya mengacu kepada putusan pengadilan yang sudah sifatnya inkrah. Nah, bagi saya kalau kita hanya sekedar mengacu pada putusan yang sifatnya inkrah, itu membatasi ruang gerak kita dalam melakukan penelitian. Bahkan nanti kalau kita menggunakan misalnya metode sosiologis, sosiolegal gitu ya, dengan model pendekatan analisis wacana kritis atau analisis wacana, itu bisa kita gunakan kasus-kasus yang muncul di media online bisa kita gunakan. Tapi kalau metode penelitiannya normatif itu nggak bisa pakai media, karena normatif itu artinya mengikat, ya, sehingga dia harus berada dalam satu dokumen hukum yang sifatnya mengikat. Nah, yang ketiga adalah pendekatan undang-undang. Ya, ini suatu konsekuensi dari metode penelitian hukum. Ya.
pasti menggunakan undang-undang. Ya, tidak mungkin kita tidak beranjak dari undang-undang. Bahkan teori normatif pun juga beranjak dari undang-undang. Sosial legal pun juga beranjak dari undang-undang. Nah, yang agak jarang digunakan, ya, mungkin lebih sering digunakan di ranah S2 ataupun S3, tapi itu pun juga jarang. Ya, pendekatan filsafat. Cari hakikat perbuatan, kemudian nilai-nilai dalamnya yang tersembunyi, yang tidak terungkap di dalam peraturan undang-undangan, ya. Nilai-nilai yang tersembunyi di dalam satu perilaku sosial atau dalam perilaku orang tertentu. Nah, itu pendekatan filsafat. Kemudian ada pendekatan multidisipliner. Ya, multidisipliner ini harusnya digunakan di judicial juris atau sosial legal. Jadi selain menggunakan ilmu hukum, juga menggunakan ilmu sosial. Ilmu sosial itu bisa ilmu politik, ilmu ekonomi, ya banyak. Gitu ya. Nah, bahkan teori-teori hukum yang mutakhir aja itu sebenarnya gabungan antara ilmu hukum dengan ilmu sosial, dan ilmu politik. Kalau kita mau jujur, justru misalnya teori keadilan. Ya. Teori keadilan itu nggak ada yang murni hukum. Tidak ada, semua pasti ada campurannya. Teori keadilan John Locke itu berawal dari politik. John Locke itu orang politik. Walaupun dia juga orang hukum akhirnya gitu ya. Tapi juga ada pengaruh dari sisi politik karena orang tuanya berkecimpung di politik. Pengaruhnya ada ke dia. Dan dia juga pernah ikut perang kan. Perang dunia kedua. Nah, kemudian teori apa lagi? Teori keadilannya Aristoteles apa lagi? Ya, itu juga tidak murni hukum karena dulu zamannya Aristoteles belum ada pembedaan mana hukum publik, mana hukum privat, mana hukum ini belum ada. Ya. Jadi Aristoteles berbicara dengan dalam bentuk berbagai hal. Atau misalnya teori keadilan bermartabat, ya, miliknya Prof. Prasetyo, itu juga tidak murni ilmu hukum. Ya, kalau kita baca bukunya, itu ada pengaruh-pengaruh juga dari ilmu yang lain, ilmu agama. Ilmu agama juga menjadi satu pengaruh besar dalam bukunya Prof. Prasetyo. Itu bisa kita lihat dari konsep-konsep yang digunakan. Banyak. Jadi teori-teori mutakhir kadang-kadang juga tidak murni muncul dari ilmu hukum. Pasti ada gabungan dengan ilmu lain. Pendekatan interdisipliner, ya, ini juga jarang digunakan. Kalau interdisipliner artinya kita menggunakan cabang dari ilmu hukum lain. Misalnya saya meneliti mengenai kepolisian, ya, dalam konteks hukum acara pidana, tapi saya menggunakan juga yang berdekatan atau beririsan dengan kepolisian sebagai institusi adalah hukum administrasi negara. Ya. Nah, yang beririsan dengan hukum administrasi negara adalah hukum tata negara. Nah, ini kan beririsan ya, gitu. Nah, akhirnya sifat penelitiannya, metode pendekatannya adalah interdisipliner. Ya. Tapi ini perlu di statement, ya, dalam sebuah artikel. Jadi jangan tidak di statement karena kita tidak bisa menganggap semua orang itu tahu apa yang metode yang kita gunakan, harus dimuat. Ya. Cuma umumnya ya, kalau judul relatif hanya 3, 1, 2, 3. Nah, tapi kalau kita mau lebih, bisa gunakan. Tapi nanti banyak model pendekatan lain, banyak pendekatan kritis. Misalnya. Ada lagi itu, ya, paradigmanya paradigma kritis. Nah, itu berbeda lagi. Tapi nantilah, ya, tingkat lanjutan kita bahas. Oke. Nah, jenis dan sumber data. Judul normatif itu dikenal dengan sumber datanya adalah sumber data sekunder. Ya. Sumber data sekunder kenapa disebut sekunder? Karena dia dalam bentuk dokumen-dokumen, ya, dalam bentuk dokumen-dokumen yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Ya, jadi membaca dokumen-dokumen hukum tentunya. Sehingga di dalam data sekunder ini dibagi 3. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ya. Bahan hukum primer ini isinya adalah dokumen-dokumen hukum yang sifatnya otoritatif dan mengikat. Otoritatif itu artinya dikeluarkan oleh suatu lembaga tertentu. Lembaga itu adalah lembaga dalam konteks hukum publik. Ya. Jadi lembaga pemerintahan, ya, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan legislatif, ya, itu otoritatif. Mengikat artinya punya daya paksa untuk dipatuhi, ya. Baik itu undang-undang maupun putusan pengadilan.
Ya. Wah, menarik kalau putusan pengadilan, ada beberapa ahli hukum yang menolak putusan pengadilan dimasukkan ke dalam bahan hukum primer. Karena dianggapnya putusan pengadilan itu tidak mengikat secara umum, ya, tapi mengikat orang per orang yang bersengketa saja. Sehingga putusan pengadilan dimasukkan ke dalam bahan hukum sekunder. Tapi bagi saya, sepanjang itu mengikat dan itu dijadikan dasar dalam penelitian, maka saya memasukkannya ke dalam bahan hukum primer. Kemudian bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder itu biasanya buku-buku atau artikel, ya, baik dalam jurnal maupun dalam dunia internet. Ya. Buku-buku itu baik buku teks, buku ajar, ataupun buku wacana. Yang apa? Fungsinya apa? Bahan hukum sekunder ini fungsinya untuk menjelaskan bahan hukum primer. Ya. Jadi undang-undangnya, misalnya undang-undang X, maka Anda harus cari buku-buku atau artikel-artikel yang menjelaskan X itu apa. Gitu ya. Nah, yang kemudian adalah bahan hukum tersier. Ya, ada yang menyebut tersier, ada yang menyebut tertier, bebas. Ya. Isinya apa? Kamus dan ensiklopedia. Nah, kamus dan ensiklopedia ini fungsinya menjelaskan bahan hukum sekunder. Ya. Ini kaitannya dengan konsep-konsep tadi. Misalnya dalam undang-undang ada kata misalnya melaksanakan. Nah, melaksanakan itu kan bukan konsep hukum, sehingga perlu dicari di kamus besar bahasa Indonesia misalnya. Nah, dari kesemuanya bahan hukum ini, dia merupakan data yang sifatnya kualitatif, ya. Data yang sifatnya itu kalimat, kata-kata, ya. Sehingga data kualitatif itu yang dikejar adalah pemahaman, yang dikejar adalah makna. Kita memperoleh maknanya, maka kita akan memperoleh pemahaman. Nah, bahkan ada ahli hukum yang mengatakan ilmu hukum itu adalah ilmu tentang makna. Dari mana logikanya? Karena yang kita baca adalah undang-undang. Ya. Yang kita baca adalah norma-norma, pasal-pasal hukum, yang semuanya terdiri dari kalimat-kalimat. Sehingga dalam data kualitatif itu tidak menunjukkan adanya persinggungan terhadap statistik, perhitungan segala macam, tidak, tapi dalam bentuk deskripsi kata-kata, memunculkan makna. Nah, yang sedikit bercampur adalah yuridis empiris, ya, yang menggunakan dua data. Ya. Kata yuridis itu akhirnya berimplikasi kepada bahwa si peneliti tetap harus menggunakan data sekunder. Ya. Tapi selain itu juga menggunakan data primer. Data primer itu adalah data yang diperoleh dari studi ke lapangan. Ya. Dari mana dapatnya? Statistik, survei, kuesioner, wawancara. Nah, ini butuh teori lagi, butuh teknik dalam melakukan analisis data. Ya. Datanya kalau di dalam empiris datanya disebut kuantitatif. Ini ada kekurangan tulisan, artinya kuantitatif, ya, jadi kurang T-nya, kuantitatif harusnya. Bukan kuantitatif, bukan kuantitatif. Nah, kuantitatif ini sifatnya adalah data-data yang didapat dari lapangan yang kemudian memunculkan bentuk-bentuk perhitungan, ya, yang untuk membaca fenomena sosial. Nah, dalam yuridis empiris antara kualitatif dan kuantitatif ini digabung karena dampak dari menggunakan kata yuridis. Nanti kita lihat dalam slide berikutnya. Nah, yuridis empiris tadi sudah saya katakan sifatnya apa, cara mencarinya dari pengumuman datanya menggunakan studi kepustakaan. Tapi kalau yuridis empiris kepustakaan dan studi lapangan. Ya. Kemudian teknik analisis datanya. Nah, karena kualitatif, maka yang digunakan adalah logika deduksi. Ya. Deduksi itu salah satu model logika yang bentuk penyimpulannya adalah silogisme. Ya. Deduksi artinya menarik satu kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan khusus yang kemudian ditarik satu kesimpulan. Jadi ada premis mayor, premis minor, konklusi. Ya. Misalnya mahasiswa di Pancasila berjaket biru. Ya. Kemudian disebutkan Rocky berjaket biru, maka Rocky mahasiswa Pancasila.
Nah, itu seperti itu contohnya lah, itu kira-kira ya. Jadi premis mayor kalau dalam ilmu hukum, premis mayor itu misalnya pasal. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam pidana pembunuhan dengan sanksi pidana maksimal gitu kan. Nah, itu premis mayor. Premis minornya Rocky melakukan pembunuhan. Nah, konklusinya Rocky diancam tindak pidana pembunuhan. Ya. Nah, tapi kalau dalam judis empiris karena dia gabungan data kualitatif dan data kuantitatif, maka dia menggunakan dua jenis model logika. Logika deduksi dan logika induksi. Deduksi itu dari umum ke khusus, logika deduksi dari khusus ke umum. Ya. Dari khusus ke umum, khususnya itu yang mana? Khususnya itu diambil atau muncul dari studi lapangan tadi. Data-data statistik itu muncul, dikumpulkan, disaripatikan, kemudian dibuat suatu pernyataan umum. Nah, pernyataan umum tadi diuji melalui logika deduksi kan dari yang umum khusus atau khusus umum. Ya. Nah, sebenarnya dalam ranah praktek peradilan, sebenarnya yuridis empiris itu lebih sering digunakan justru. Ya. Yuridis empiris dibanding yuridis normatif. Ya, tapi itu nantilah kita bahas. Tapi ini model penarikan kesimpulan, ya, teknik analisis datanya, cara menginterpretasinya seperti itu. Nah, ini merupakan satu pengetahuan dasar bagi seorang peneliti yang tidak menulis artikel ya, dalam bentuk yang sederhana supaya kita nanti tahu ya, kita mengambil posisi yang mana, ya, posisi yang mana untuk menentukan nanti kaitannya dengan bagaimana caranya kita membuat kesimpulan. Nah, nanti di video berikutnya saya akan coba untuk mengajarkan bagaimana membuat analisis dan akhirnya bagaimana membuat kesimpulan. Ya. Oke, sampai sini dulu ya, pemaparan yang saya berikan. Ini sederhana sedikit karena memang sifatnya masih sangat dasar. Kita harus kembangkan nanti dalam praktek supaya lebih memahami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.